Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Indah Fajriani, M.Psi Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Psikologi. Kami dari kelompok 2 saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video mengenai asesmen observasi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak penjelasan materi berikut. Pengertian observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu, dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Observasi juga merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan fakta. Saat observasi atau orang yang melakukan observasi sedang melakukan observasi, maka observasi lebih dari sekedar melihat. Observer become aware of something using their senses. Observer merupakan observasi dengan melibatkan kelima panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Saat melaporkan hasil observasi, observer cukup menggambarkan suatu seperti yang muncul tanpa memberikan asumsi tentang apapun yang observer saksikan saat dilakukan suatu observasi. Ciri-ciri asesmen observasi. Agar lebih paham mengenai pengertian observasi, berikut ini terdapat sejumlah karakteristiknya. Yang pertama, objektif. Observasi pada dasarnya wajib bersifat objektif atau harus diamati secara langsung dengan berdasarkan kondisi objek tunggal yang nyata. Kedua, faktual. Observasi juga harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, serta kebenarannya sudah dibuktikan tanpa ada dugaan tidak jelas. Dan yang ketiga, sistematis. Observasi wajib dilakukan sesuai rencana atau metode yang telah ditentukan sedari awal dan tidak sembarangan. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Yofi Alfarizi. Jenis-jenis observasi. Selain itu, observasi juga memiliki beberapa jenis. Adapun jenis observasi adalah sebagai berikut. 1. Observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan jenis observasi yang dilakukan berdasar atau prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. 2. Observasi partisipatif. Sementara pengertian observasi partisipatif ialah jenis pengamatan yang dilakukan secara aktif. 3. Observasi eksperimental. Lalu ada pula observasi eksperimental yang merupakan jenis pengamatan untuk suatu percobaan. Biasanya tipe observasi ini ditunjuk sebagai uji coba penelitian terhadap objek tertentu. Alasan menggunakan observasi. 1. Informasi didapat langsung. 2. Untuk mendeskripsikan natura bagaimana perilaku berlangsung. 3. Menganalisis dan menguji hiptosis. Observasi awal eksperimen. 4. Asesmen perilaku. Observasi dilakukan sepanjang proses asesmen. 5. Karena metode ini lain tidak dapat diterapkan, misalnya ingin mengetahui bagaimana reaksi keluarga yang hilang anggota keluarganya karena kematian, atau bagaimana reaksi anak saat mendapatkan potongan uang saku dari orang tua. 6. Ada bukti fisik atau hasil yang dapat mudah dilihat. Langkah persiapan pemberian observasi. 1. Tentukan siapa atau apa yang akan diamati. 2. Tentukan aspek yang akan diamati, karakteristik, atribut, perilaku, dan lain-lain. 3. Tentukan di mana dan kapan pengamatan atau observasi akan dibuat. 4. Mengembangkan pedoman observasi. 5. Uji coba panduan observasi. 6. Melatih observer. 7. Melakukan pengamatan. 8. Menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan. 9. Menulis dan menggunakan temuan Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap observasi. Untuk mempermudah
dalam melakukan observasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan, yaitu yang pertama, mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui ilmu observasi terlebih dahulu. Hal ini akan mempermudah kita dalam melakukan observasi, sehingga tidak terjadi kegagalan ataupun hasil yang didapat bukan hasil yang subjektif. Yang kedua, menentukan objek akan diobservasi agar dalam suatu observasi tidak mengalami kebingungan. Tentukan objek yang akan diobservasikan terlebih dahulu. Yang ketiga, mengetahui tujuan dari masalah. Jika objek observasi sudah ditemukan, selanjutnya perlu mengetahui tujuan dari masalah yang sedang kita angkat. Yang keempat, mempersiapkan observasi. Dalam observasi diperlukan persiapan agar proses berjalan lancar. Perlu menyiapkan alat dan bahan jika diperlukan, dan yang paling penting adalah menentukan tempat di mana akan melakukan observasi. Dan yang kelima, menentukan data sekunder yang diperlukan. Jika memerlukan data sekunder, ada baiknya untuk mempersiapkan sejak awal. Hal ini untuk membantu proses observasi dan untuk membantu di dalam menarik kesimpulan hasil observasi. Dan yang terakhir ada mencatat hasil. Hal penting dalam observasi adalah mencatat hasilnya. Beberapa dari bidang observasi memerlukan pencatatan secara detail dan harus siap siaga dalam melakukan pencatatan. Hasil pemberian asesmen observasi. Secara umum, hasil observasi yaitu dapat berupa teks laporan yang memberikan informasi secara umum tentang data atau sesuatu yang didapat berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Teks ini berisi klasifikasi tentang jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk ciri dan sifat umumnya. Objek yang dimaksud yaitu manusia, benda, tumbuhan, hewan, dan berbagai peristiwa. Teks ini mengandung fakta objektif dan sesuai kenyataan. Tujuan dari teks hasil observasi ini yaitu 1. Informasi klasifikasi, 2. Berdasarkan fakta, dan untuk menentukan suatu kesimpulan. Langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum adanya hasil dari pemberian observasi, terlebih dahulu ada langkah-langkah untuk membuat teks laporan yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melakukan proses observasi. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan, agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sebagai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data-data dan gambar yang didapat. Dan yang terakhir yaitu membuat simpulan hasil dari observasi. Sekian video dari kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.